Anniversary yang pertama dari Ria Ricis dan juga Teguh Rian. Untuk itu kepada seluruh keluarga, teman-teman dan para sahabat yang hadir untuk bisa bangkit berdiri menyambut kehadiran kedua pasangan mempelai yang berbahagia. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang. Jangan. Udah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang. Yang aku harapkan sih pastinya she got a good guy that can take care of her and my family as well. I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Di Jakarta gerimis-gerimis sejuk pokoknya di luar hati kita juga sebaiknya juga ikut sejuk ya. Saya Rose siap menemani Anda di gerimis manja ini di acara Ruby No Secret. Bersama Danina menemani kita hari ini juga ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita ya. Tapi kita ke pojokan dulu yuk. Seperti biasanya untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik, banyak sekali menuai pro dan kontra, komentar-komentar baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang ramai masih dari berita gugatan perceraiannya Ricis ke Rian gitu ya. Netizen ini ternyata memang amat sangat handal sebagai detektif gitu. Sampai mereka bisa mengurak-urak caption apa yang dihapus, dulunya apa gitu ya. Mungkin handphonenya itu berapa kapasitasnya untuk menyimpan informasi ya. Salah satunya adalah tentang beberapa YouTube channel, beberapa konten di YouTube channelnya Ricis ini ada deskripsi yang dihapus-hapusin. Seperti misalnya di pada saat peringatan ulang tahun pernikahan yang pertama ya gitu, deskripsinya dihapus. Tadinya bunyi deskripsinya adalah ini. Bacanya apa sih tuh? Akan kekecilan aku nggak bisa baca. Deskripsinya tadinya adalah ini. Ya, oke nih. Ini kocak, anniversary ini aku buat biar kayak orang-orang. Disurprisein suami, mata ditutup. Undangan ke teman-teman semua aku yang buat sendiri. Gimana? Keren kan? Ini bagi konten ya. Jadi surprise-nya tuh emang dirancang untuk menjadi sebuah konten begitu ya. Tapi sekarang udah deskripsinya udah nggak ada, dihapus. Seperti apa sih waktu itu videonya? Cuplikannya berikut ini nih, yang dirancang sendiri oleh Ria Ricis dan dia kaget-kaget sendiri gitu ya. Anniversary yang pertama dari Ria Ricis dan juga Teguh Rian. Untuk itu kepada seluruh keluarga, teman-teman dan para sahabat yang hadir untuk bisa bangkit berdiri menyambut kehadiran kedua pasangan mempelai yang berbahagia. Tapi emang kocak sih ya. Itu ada MC-nya. Emang agak aneh sih ditutup matanya tapi ada MC-nya menjelaskan gitu ya. Kan kalau surprise itu yang nggak ada suaranya gitu harusnya. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin besok kalau ada yang mau bikin kayak gitu, diingat-ingat jangan ada suara MC, pakai VO aja ya. Oke. Berikut adalah tentang tespek. Ini juga pada saat pertama kali tahu bahwa hamil gitu kan, itu kan juga dibuat konten. Ada deskripsinya, bunyi deskripsinya adalah untung nggak ditanya hamil sama siapa gitu, dan itu tapi sudah dihapus. Mungkin alasannya dihapus supaya tidak menuai komentar dan spekulasi-spekulasi ya. Itu pun udah dihapus, masih aja juga ada spekulasi yang lain ya. Salah satunya seperti ini, ada konten dari TikToknya netizen gitu ya. Tentang apa sih? Nih, seharusnya tulisannya gini ya. Ini fotonya Ricis gitu sama Rian, terus tulisannya begini. Seharusnya wanita mendukung apabila suaminya lebih patuh kepada ibunya, karena bagi kami kaum lelaki, ibu itu hanya satu-satunya di dunia ini. Ibu yang melahirkan kami. Lagian umur ibu tak adalah yang tahu, jadi kami harus full membahagiakannya. Surga kami di kaki ibu kami sebagai istri, seharusnya kalian paham dan mendukung. Teringat almarhum mama bilang wanita itu egonya tinggi. Lah, kok beda ya?
Kalau aku dengarnya laki-laki egonya tinggi. Kayaknya dua-duanya sama ya. Nah, terus ini komentar, ini kan postingan netizen terus di komentaran Tengku Rian, boleh enggak aku speak up tanda tanya. Tapi dia adalah ibunya Moana, mohon doanya aja ya untuk yang terbaik katanya. Ini pokoknya di mana-mana kalau Tengku Rian komentar tuh selalu ada minta didoakan yang terbaik begitu ya kan. Sebenarnya lagi rame juga lagi viral di TikTok itu tentang yang orang-orang nanya tuh prioritas tentang prioritas gitu kan, tapi hanya satu yang bisa jawab prioritas di antara ibu, istri sama anak. Urutannya dia bilang adalah istri, anak, baru ibu gitu. Terus itu menjadi ramai. Jadi kamu siapa, Om Daniel? Ayo. Istri. Iya kan kalau selama ibunya, apalagi ibunya masih ada bapaknya, ya berarti urusan bapaknya, ya kan. Kalau nggak ada, nah ya aku nggak tahu lah. Oke, baiklah. Ini juga yang ada komentar juga dari Dokter Adit. Di Dokter Adit itu juga salah satu yang pernah sempat bikin konten bareng Ricis ya. Terus dia ada VT-nya menjelaskan soal ibu yang baru melahirkan itu biasanya kadang mengalami baby blues. Ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin nggak tercapai sehingga itu membuat dia terus jadi kayak lebih emosional gitu. Ini ada kaitannya dengan kemarin sempat terlontar dari statementnya kakak iparnya Ricis ya. Mas Rio yang bilang katanya makanya habis melahirkan nggak pernah disentuh gitu ya. Sentuh. Oke, ya ini coba kita lihat VT-nya seperti apa sih ibu yang melahirkan dan mengalami baby blues itu kayak apa. Kadang-kadang ketika setelah sosok ibu melahirkan, ini lebih kayak ada baby blues syndrome yang kita ketahui dan lain-lain. Akan memang banyak faktor-faktor stres yang akan kita dapatkan ketika misalnya setelah melahirkan hal-hal kita punya ekspektasi, seorang perempuan yang punya ekspektasi. Ketika tidak terpenuhi ekspektasinya, terus hormonnya juga memang tidak stabil dan lain-lainnya juga secara psikisnya juga memang gak stabil, terus ada stresor yang tinggi dan yang bikin si sosok ibu ini stres, ya itu akan terjadi masalah-masalah yang lain lebih sensitif. Ya bisa jadi seperti itu sih ya, iya kan. Coba dicek dulu lah daripada gugat cerai, mendingan udah konsultasi belum sih? Kan baru sebentar ini nikahnya. Ya nggak sih? Mau konsultasi sama aku? Lah, komentar netizen coba kita baca. Udah dari awal udah kelihatan sih kalau si Rian penuh kepalsuan. Astaga, kasihan banget ya Rian ya. Ya lanjut. Kalau memang belum bisa lepas dari ibunya, kalau lebih baik kalau tidak menikah katanya. Ya lanjut. Maaf ya nih, bisa jadi kan ya dia pengen kayak yang lain disurprisein sama suami gitu kayak gak sih. Tapi suaminya mungkin segan secara keuangan, mungkin kan lebih. Oh ini komentar yang di konten tadi itu ya. Lanjut berikutnya. Padahal udah dipelihara Ricis tapi malah cari astagfirullah. Yang kuat ya Rian dan Ricis. Aduh, inilah ya mungkin kalau jadi konten kreator gitu kan semua dipublish gitu ya, komentarnya juga lebih banyak gitu kan. Ada yang baik, ada yang netral, ada yang gitu. Ada lagi nggak komentarnya? Oh ya, harusnya Ricis sama Rian klarifikasi ya biar nggak merembet kemana-mana beritanya. Ya bisa jadi harusnya seperti itu. Nah kalau yang berikut ini nih, ini juga ya, ini mungkin dia nggak bikin konten banyak-banyak tapi kita banyak melihat perkembangan hubungan mereka seperti apa melalui media sosial maupun juga media-media lainnya. Tapi yang terakhir mereka akhirnya bikin konten bareng tuh di TikTok, ibu dan anak, Pinkan dan Michelle. Seperti apa sih hubungan mereka sekarang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Pinkan Mambo, penyanyi kelahiran 1980 yang pernah bergabung dalam grup Duo Ratu bersama Maya Estianty pada 1999 ini pernah menikah dengan Sandi Sanjaya tahun 2005 dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2009. Pinkan yang menikah lagi dengan Steve Wontania pada 2013 dan dikaruniai 3 anak ini memutuskan vakum dari dunia entertainment pada 2015 hingga sempat tinggal di Amerika. Pada 24 Desember kemarin, Pinkan menikah siri dengan Arya Khan, pedagang singkong sekaligus tiktokers asal Tangerang yang kerap membuat siaran langsung menyanyi dan berjoget lagu India, di mana pernikahannya tidak disetujui oleh sang anak Michelle karena masa perkenalannya terlalu cepat dan belum pernah bertemu Arya. Hubungan Pinkan dan Michelle disebut sudah membaik lantaran Januari kemarin Michelle ikut merayakan surprise ulang tahun kakak sambungnya Alfa meski Michelle tidak datang ke pernikahan ibunya. Seperti apa hubungan terkini Pinkan Mambo dan anaknya? Benarkah Michelle telah merestui hubungan Pinkan dan Arya usai menyebutnya pria yang baik dan bertanggung jawab? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Pinkan dan juga Michelle. Halo. Aduh, kayak anak kembar ya sekarang. Oke, ini kemarin kita lihat nih kalian
posting TikTok bareng ya, jogetan bareng gitu ya. Terus itu dalam rangka apa sih ulang tahun kakak kamu? Ulang tahun Reza. Iya, benar. Tapi kita lagi hangout aja. Lagi hangout aja. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut. Ada captionnya, bunyinya adalah baikan, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ini Instagramnya Michelle ya. Oke, baiklah kita tanya. Udah baikan? Nggak tahu Tegang udah dulu. belum. Gimana Pikam? Sort of like that kayak karena kan kita waktu itu ada party anak aku Reza ulang tahun, jadi kita bikin di restoran gitu di Jakarta, terus kita small party gitu, ada area juga, terus terpaksa ketemu. Kok gitu sih bahasanya terpaksa Ya bukan ketemu? terpaksa ketemu maksudnya, no I mean like Michelle kan juga sibuk ya, you tell lah. Ibu Ya, kalau Michelle kan seneng sibuk. nggak ketemu Michelle lagi, seneng nggak? Sebenarnya sih ini kepaksa juga di Rumpi kan? Masa kayak gitu Enggak, sih? enggak. Oh, jangan Senang, kayak gitu lah. sumpah. Jangan Enggak, bercanda, kadang enggak, karena- itu biar besok ada episode lagi. Jangan gitu dong. Tapi kan Enggak, senang, anaknya senang. tahu nggak kalau ibu bercanda? Takutnya. No, ya dia yang ngomong, aku bercanda nggak sih? Kita sebenarnya udah baik, karena sejak ulang tahun Reza kita ketemuan. Tapi sekarang getting better karena Michelle kayak mau agak pindah ke BSD, mungkin kemungkinan. Jadi aku bakal bilang teman-temannya bawa aja tuh semuanya, mami bayarin di BSD gitu. Biasanya itu dekat rumah kamu. Iya, nanti aku bakal taruh kantor, Michelle juga Biar di kamu situ. lebih dekat sama Michelle. Iya, apapun yang kau lakukan dengan teman-teman. Tapi seneng nggak kemarin bisa hangout bareng sama Michelle? Seneng banget. Seneng banget. Ya, seneng lah bisa kayak girls talk gitu. Kita bisa kayak kan ngomong sama Rachel doang gitu, atau sama Maria kan cowok-cowok. Kalau ini kan kayak temen gitu Michelle gitu. Masih awkward nggak? Why I always say you? It's still a bit awkward. I mean sometimes kan masih proses juga kan. Iya. Ya agak masih aneh dikit sih. Gitu. Masih agak aneh. Tapi lebih baik gitu. Udah sekarang Michelle udah bisa kayak hai gitu. Hai. Terus cari tema lagi. Ini apa? Oh itu gitu. Oke, kita pernah terakhir wawancara Michelle juga tanya apa sih yang dirindukan, paling dirindukan dari mamanya gitu ya. Nih cuplikannya. Yang aku harapkan sih just same old. Our relationship become better and I just want to feel her warm hug. Like a genuine one. I miss the old her. Mamaku yang dulu. Yang seperti apa? Very lovable dan juga penuh perhatian dan kesayangan juga. Dan I can just comfortably talk to her. Dia pengen warm hug. Ya, I think masalah Kasih ini. dong satu, peluk dong. Oh, my baby, I always gini loh, cukut. Ya, kok mau nangis sih? Enggak, aku pengen lihat aja. Kenapa? Balas dong. Hug kan nggak satu arah, dua arah lah. We are gonna, but maybe not now. Kenapa? Apa yang masih ganjel apa? Sebenarnya nggak, bukan karena ganjelnya sih, tapi kan kita juga baru ketemu dan kita juga baru baikan dan emang butuh proses untuk balikin lagi hubungannya. Iya. Tapi kamu rasanya gimana ketemu lagi, terus abis itu ya kemarin ada kakak kamu, ada adik-adik kamu, ngumpul lagi gitu, hangout. Rasanya sih senang banget karena bisa ngumpul keluarga lagi dan sama kakakku dan mami dan adik-adik dan sama suami barunya. Dan bagiku itu suatu momen yang berharga untuk aku. Berharga untuk kamu. Iya. Jadi ini masih proses. Tapi benar kata mama tadi kamu kamu ada rencana pengen tinggalnya lebih dekat ke mama? Kalau itu belum tahu. Oh itu harapan mama. berarti. Kemarin kan udah sampai situ, mau dia bilang oke juga lah gitu, karena ada mau bikin project tertentu gitu, karena kita ada 50 perusahaan, salah satunya Michelle bantuin, gini-gini, bukan bantuin sih, dia punya toko juga, bla bla bla, ya udah, tapi kan, like I told you, ini tuh kan dia ngomongnya beda lagi karena dia bilang, ya udah lihat nanti, ya udah gak apa-apa. Cuma
sekarang lebih baik lah bisa ngomong sama Michelle, walaupun kayak mungkin butuh waktu gitu. Butuh mediator kali di tengah-tengah. Nggak juga sih, nanti. Jadi Pinkan sebenarnya harapannya apapun itu supaya Michelle lebih dekat gitu ya. Paling tidak secara fisik dulu gitu. Iya, karena kan Michelle kan di Kemang, ya kalau aku di BSD. Jadi kadang-kadang susah untuk kayak telepon pun kan aku sibuk banget, urus suami baru, urus anak-anak, perusahaan aku. Kalau Michelle kan juga sibuk. Jadi kita kind of susah banget untuk pencet WA itu aku butuh susah gitu lah. Jadi maksudnya sibuk banget ya. Jadi kayak butuh kalau dekat ya mungkin lebih gampang kayak mami abis masak nih gitu. Mami bawain ini kayak set gitu sekalian jalan gitu kan. Soalnya kan masa-masa sekarang perusahaan aku masih ngerintis. Jadi agak susah untuk aku drive ke Kemang terus aku balik lagi kayak gitu. Sampai sih mau pindah rumah ke Kemang juga ada kan rumahnya di Sepatan. Jadi anaknya kita wira-wiri agak sulit juga. Ya ini dan juga ini masalah adaptasi juga kan. Pinkan punya suami baru gitu. Ini ada tinggal Michelle awalnya. Ini aku nggak tahu nih tapi awalnya tidak setuju Pinkan nikah dengan Arya. Tapi kemarin kita wawancara Michelle bukannya nggak setuju ya tapi bingung gitu ya gimana menanggapin gitu ya. Kita lihat cuplikan wawancara yang berikut ini. Aku taunya tuh lewat TikTok doang kan, karena ya aku belum ada berhubungan sama sekali dengan my mom. Tapi sebenarnya aku nggak dapat undangan sama sekali dari mamiku, tapi lebih ke kakakku yang kasih tahu beritanya. Yang aku harapkan sih pastinya she got a good guy that can take care of her and my family as well, dan bisa mendidik adik-adikku juga dan juga jangan ada bad influence to each other. Dan yang penting sih yang tepat dan setia aja sih dan juga jangan sampai kejadian keulang lagi yang kejadian yang kita tidak inginkan. Itu sebenarnya harapannya, namanya juga sayang ke keluarga gitu. Michelle pasti pengen berharap yang terbaik, Pinkan juga pasti berharap yang terbaik buat Michelle. Kamu akhirnya udah berapa kali ketemu kan sama Arya? Udah berapa kali ya? Ya, 3 kali mungkin. 3 kali, Iya. ya. Gimana so far setelah kamu kenal, terus melihat interaksinya sama mama kamu? Setelah aku kenal sih, suami barunya Mami, Om Arya itu baik dan juga bertanggung jawab banget atas keluarganya. Dan aku lihat emang sikapnya tuh emang sopan. Apalagi pas pertama kali ketemu tuh dan beberapa kali ketemu lagi, emang masih agak, kan kita belum terlalu ngobrol kan, dan emang masih agak-agak gimana ya, nggak terlalu ngobrol dan awkward juga, terus juga tapi sejauh ini sopan sih. Oke. Ya, kami nih sebagai orang ya sebenarnya, atau bukan sebagai Michelle lah. Sebagai manusia itu kan pasti ada keinginan atau kamu tuh ngerasa aduh aku pengen ini tapi sebenarnya nggak bisa begini gitu. Ketika kamu tuh ketemu lagi sama Mami, ketemu lagi sama Om Arya gitu, kamu tuh sebagai anak ya berharap apa? Mamimu datang duluan ngobrol atau gimana? Kalau dari aku sih, gimana ya? Dari aku, I mean I'm open if like kalau misal Mami ngajak ngobrol duluan dan emang mau do something. Ya, do something, terus juga memperbaiki hubungan kita ya, I'm open for that. Pinkan sendiri? Ya, aku rasa ini satu miskomunikasi aja yang kemarin itu. Jadi ada satu momen yang satu siang yang Michelle tahu momen itu bahwa aku gak bermaksud untuk bla bla bla, tapi maksudnya itu untuk ayo bangkit gitu. Jadi maybe aku tuh cuma choose the wrong words aja gitu untuk mengatakannya. Aku kan pengennya bangkit, tapi apapun itu ya intinya it's just miskomunikasi aja. Cuma yang menyebabkan itu ya sekarang udah lebih baik dan aku memperbaikinya untuk lebih baik lagi gitu. Walaupun ya ada cerita di dalam cerita kan gak semua cerita yang harus kita bisa ceritain di media. Bahwa itu kan ada yang kita boleh allow it, ada yang enggak. Jadi intinya apapun itu Michelle tetap anak saya yang saya tuh orang tua yang di depan. Dan saya tidak ada yang bisa yang lebih benar kecuali Michelle gitu loh. Jadi Michelle
yang paling benar lah intinya gitu. Pasti aku sayang banget lah sama Michelle. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Cuma sometimes kayak ngadepin anak ABG kan kadang-kadang kita waktu time juga kan aku lagi so panik gitu tentang situasinya gitu-gitu, mana anakku nggak gila aja udah syukur gitu, masih hidup aja udah syukur. Jadi aku bakal payback lah, bakal bayar lagi untuk come on Michelle, mami sayang Michelle gini gitu. Sekarang kondisi kamu Pinkan sudah siapkah untuk membangun kembali komunikasi yang baik dengan Michelle? Udah aku baik-baik aja. Ternyata aku mendapatkan penemuan yang selalu baru. Kayak setiap orang itu, contoh lah, setiap orang tuh kalau kita bilang kita sakit, orang lain lebih sakit loh. Jadi kalau kita ngurusin sakitnya kita tuh nggak kelar. Jadi kita harusnya kita rangkul orang-orang yang mungkin kayak gitu. Jadi apapun itu, apalagi anak sendiri gitu. Jadi kita lebih banyak harus dalam hidup ini lebih banyak cerdik dan mengalah gitu. Iya. Dan mengalah. Ya maksudnya as a mom juga kan, dia kan teenage yang masih kayak figure it out gimana nih lifestyle kayak gimana. Tapi kita yang lebih ya udahlah udah tua lah intinya udah tua lah. Oh ini kita pengen lihat kamu ngomong langsung ke Michelle, pengen apa? Kamu pengen ngomong apa sama Michelle hari ini? Ya tatapan. Ayo tatap makanya. Iya. Jangan lihat aku, kamu lah mamanya dulu lah. Oh mamanya dulu, Iya. Oke. Michelle, Lewat sini. I was like sorry about yang that day, when you left the home. Itu tuh aku wrong picking the words. Jadi salah pilih kata-kata dan aku either apapun itu ada cerita di dalam cerita, aku gak peduli apapun. Yang aku cuma peduli kamu lahir dari rahim mami dan mami tuh kerja mati-matian 50 perusahaan semuanya hanya untuk mewarisi sama Michelle. Hanya untuk yang mami bisa napas, bisa setiap hari makan, minum, apapun yang mami kepala jadi kaki-kaki itu cuma buat Michelle. Apalagi Michelle far away from house, jadi nggak ada. Mami nggak perlu mobil-mobil mewah dan segalanya. Mami itu cuma perlu anak mami is a diamond gitu. Dia itu adalah berlian yang mami itu cuma punya Michelle dalam hidup gitu. Jadi I hope everything is getting better dan kamu tahu hati-hati. Kamu ngomong apa? Tatap mata mama. For me, aku juga mau minta maaf karena selama ini. No need. Yeah, I just want to say, Iya, aku because juga like maaf. all these times karena emang sebenarnya miskomunikasi, tapi aku salah dapatnya kan, dan Aku juga salah ngomongnya. Yeah, I'm just very happy that I can be here with you right now. Rumpi. Gara-gara rumpi semuanya. Pelukan lagi dong. Kali ini dua-duanya meluk deh. Kamu dong. Besok aja lah. Sekarang ibu juga. Ibu sama anak gengsi-gengsian ini. Ayo sini. Udah nggak usah gengsi. Di rumah juga digini-giniin. Ya, di usianya ya Michelle yang masih muda, masih banyak keinginan yang mungkin berharap mami bisa ngerti gitu ya. Mami sendiri juga mungkin berharap Michelle bisa ngerti gitu. Tapi ya. Aku udah nggak harap apa-apa. Ya, tapi kamu cinta Ya sama. harap, tapi ya udah. Harap lah pasti. Iya. Kenapa mukamu begitu, Michelle? Nggak apa-apa. Dia udah biasa kok lihat mamanya yang halu ini. Oke, mudah-mudahan semakin membaik ya. Thank you. Ya, amin. Oke, ini dibaca Pinkan. Kartu tarot ya? Ini ya, bukan. Sebuah kartu ya. Silakan dibaca. Michelle dulu deh. Michelle dulu, satu dulu ambil baca. Acara apa sih ini? Baca doang pertanyaan. Saya baca kan kelihatan. Oh, ada. Tulisannya bagus gak sih? Dalamnya. Udah ya? Baca. Mami, ada nggak sih yang Mami sesalkan sebagai seorang ibu dalam hal mendidik dan membesarkan aku? Ada. Apa? Ternyata walaupun mami waktu itu dalam keadaan sulit, sulit banget loh. Waktu itu kita benar-benar nangis darah untuk hidup. Tapi satu yang sangat aku sesali bahwa
nggak boleh anak terlalu dekat dengan papa sambung. Jadi aku tuh terlalu kayak peluk gitu sama yang si Steve gitu. Ayo peluk semuanya. Itu tuh it was wrong gitu. Dan sekarang kamu punya suami baru. Ya suamiku udah tahu. Kalau dia udah berpikir, bahkan dia menemukan penemuan itu juga nggak boleh gitu. Kalau sama kayak kan ada anak kecil tuh nggak boleh kayak cium. Dulu kan Michelle tuh kayak gitu awalnya. Kamu berharapnya bisa sedekat seperti bapak kandungnya gitu, tapi ternyata tetap ada batasan itu. Jaga. Oke, lanjut buka kamu. Anda memenangkan sebuah lampu. Michelle, saat masa-masa sulit kemarin itu, sebenarnya apa yang kamu harap Mami lakukan? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di rumah.